Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen LPTK UIN Sunan Kalijaga, perkenalkan saya Clara Suciani, mahasiswa PPG PAI Batch 2 UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 2540 411 2468. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran materi zakat kelas 5. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini lekas sembuh supaya besok bisa mengikuti pembelajaran besar lagi. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta tolong Mas Dimas bisa memimpin doa. Siap. Mari teman-teman kita berdoa. 1, 2, 3. Pelajaran agama. Ya, silakan anak-anak siapkan bukunya terlebih dahulu. Dan siapkan buku pendidikan agama Islam. Oke, sudah siap belajar ya? Sudah. Ya, sebelum belajar, mari kita tepuk semangat dulu. Masih ingat? Masih. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Zakat. Ya, tujuan pembelajarannya anak-anak nanti diharapkan dapat membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna dan hikmah zakat dengan benar dan menganalisis permasalahan zakat yang terjadi di lingkungan sekitar. Anak-anak masih ingat dulu kita pernah belajar rukun Islam? Pernah belajar? Pernah. Zakat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? 4. Ya. Dan apa itu zakat? Ada yang tahu? Apa Nadira? Ya, bersih atau suci. Kemudian, apakah anak-anak sudah pernah melaksanakan zakat? Pernah. Kapan waktunya? Ya, pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Ya, betul sekali. Ya, sebelum ke materi kita mulai dengan pretest terlebih dahulu ya. Ya. Makna zakat menurut bahasa? Membersihkan. Coba, apakah betul? Oke, membersihkan. Zakat berupa makanan pokok disebut Zakat fitrah. zakat fitrah. Zakat berupa harta disebut zakat zakat. Ketentuan zakat fitrah 2,5 kilo. ya 2,5 ya. C. Di antara hal berikut yang merupakan hikmah berzakat membersihkan jiwa dan harta. Oke, kita lihat skornya. Ya, nilainya
Jadi semua masih itu ya, ingat materi tentang rukun Islam. Mereka kan udah punya data-data. Aku kepikiran satu cara yang lebih pasti. Kita kasih aja ke ambil zakat di masjid. Mereka kan udah punya data-data. Siapa aja yang benar-benar membutuhkannya. Kamu siapa yang paling butuh zakat ini? Saya kepikiran buat kasih langsung ke tukang beca di ujung gang. Ya sih, kasihan juga mereka. Tapi aku jadi mikir, apa kita beneran bisa nentuin siapa yang berhak? Tapi takutnya kita salah kasih. Ya, berdasarkan tayangan video yang sudah anak-anak amati, apa isinya? Ada yang mau menyampaikan? Boleh dulu. Ya. Yang mau menyampaikan? Ya, Mas Faki. Apa isinya? Bingung dalam menyalurkan zakat agar tepat sasaran. Ya, ada yang lain? Ya, betul ya. Jadi di situ ada dua orang yang menyampaikan bahwa dalam menyalurkan zakat itu bagaimana caranya supaya tepat sasaran. Akhirnya apa yang dilakukan? Membawa zakat fitrah ke masjid, karena di masjid sudah ada data orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya. Nah, sekarang waktunya berdiskusi bersama kelompok. Di sini kelompok 1, selanjutnya sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Oke, nanti bisa mengelompok atau duduknya seperti ini saja juga tidak apa-apa. Ibu akan membagi lembar kerja peserta didik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dilihat di situ di lembar kerja peserta didiknya. Masing-masing sudah ada isinya ya, isi lembar kerjanya. Nanti ada kasus, jadi ada 3 kelompok yang mendapatkan kasus tentang permasalahan zakat yang berbeda-beda. Sekarang bisa dikerjakan selama berdiskusi dan tetap aktif. Boleh mencari di buku paket, boleh di buku referensi yang lain juga boleh. Ini satu kelompok ya. Temennya dibagi ya. Ya, satu kelompok harus aktif sertanya. Sudah? Waalaikumsalam, silakan masuk. Sudah, selanjutnya waktunya presentasi. Semua kelompok sudah siap? Sudah, oke. Waktunya presentasi dimulai dari kelompok 1. Silakan Mbak Elias, bisa maju ke depan. Ya. Di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil kelompok kami. Ya, yang kelas Mbak Elias. Apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai nisab.
Dua ada berapa macam zakat? Sebutkan. Dua, zakat fitrah dan zakat mal. Sebutkan hikmah zakat yang kalian ketahui. Satu, membersihkan harta dan jiwa. Dua, membantu orang yang kesulitan. Tiga, melarang manusia untuk berjiwa sosial dan berburuk terhadap sesama. Saat Priyanto memiliki kebun jamur dan menghasilkan banyak sebanyak 5.000 kilogram. Jika zakat hasil pertanian dikeluarkan sebesar 5%, dari hasil panen yang dikeluarkan menggunakan irigasi, itu jumlah zakat yang harus dikeluarkan saat bulan Rab. Tani kebun gandum 5.000 kilogram, termasuk zakat mal. Untuk zakat perkebunan, zakat 5% karena pengalirannya lewat irigasi. 5 per 100 kali 500 kilogram berarti 250 kilogram. Waalaikumsalam. Satu, dua, dan tiga yang sudah tampil ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang disimak ya dari kelompok 1. Tadi yang disampaikan sudah betul. Kelompok 1 tadi Pak Abrianto punya kebun gandum ya. Terlihat betul? Terlihat tidak? Terlihat ya. Oke. Panen gandumnya 5.000 kilogram. Termasuk zakat apa? Hasil. Ya, karena hasil perkebunan ya. Kemudian nisab zakat perkebunan 653 kilo. Zakatnya itu 5% karena apa? Karena pengairannya lewat irigasi. Jadi rumusnya 5/100 dikali 5.000 kilogram. Hasilnya berapa? 200. Ya, paham? Ya, berarti yang disampaikan kelompok 1 sudah betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya, lanjut. Kelompok 2 tadi mendapat permasalahan tentang panen padi ya. Padi itu masuk hasil pertanian. Hasil apa? Pertanian. Panennya berapa kilo? 2.000 kilo. Zakatnya 10%. Kenapa kok 10%? Karena dialiri air hujan. Nisab zakatnya 653 kilogram gabah ya. Karena dialiri air hujan, zakatnya 10%, tinggal 10/100 dikali 2.000 kilo. Jadi harus zakat berapa kilo? 200. Ya, 200 kilogram. Tepat ya, kelompok 2 juga sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, lanjut. Kita lihat yang kelompok 3. Tadi ada Pak Rudi, jumlah anggota keluarganya ada 5 orang. Ada Pak Rudi, ada istrinya, ada ayah putranya, Nova, ya, dan ya. Pak Rudi, istrinya, dan 3 anaknya. Jadi dalam satu keluarga ada berapa orang? 5 anggota keluarga. Kalau zakat fitrahnya itu per orang 2,5 kilo dan harga beras per kilonya 13.000. Jumlah zakatnya tinggal 5 orang anggota keluarga dikali 2,5 kilo. Hasilnya 12,5 kilo. Kalau ditanyakan berapa rupiah zakatnya kalau dalam bentuk uang ya. Jadi jumlah zakat fitrah satu keluarga 12,5 kilo dikali 13.000 hasilnya 162.500 rupiah. Betul, tepat. Kelompok 3 tadi juga sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, berhubung tadi anak-anak udah diskusi, sudah presentasi ke depan, sekarang Bu Clara mau menjelaskan sedikit untuk konfirmasi apa yang sudah kalian diskusikan dan cari tadi ya di buku.
Ya, zakat. Zakat itu secara bahasa artinya apa? Membersihkan, dan secara istilah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nisab itu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103. Ya, ada yang mau membacakan artinya? Ya, silakan Mbak Indah. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka, kita menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah pencerahan bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, kesimpulannya apa? Ya, jadi di sini kesimpulannya zakat itu dapat membersihkan Mereka. ya, membersihkan hati ya, membersihkan jiwa gitu. Macam-macam zakat tadi ada berapa? Dua. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu berupa apa? Makanan pokok. Kalau di Indonesia makanan pokoknya apa? Ya, nasi itu dari beras betul. Ya, oke, sebelum kita lanjutkan kita tepuk zakat dulu biar semangat. Tepuk zakat. Ayo zakat, ayo zakat, ayo zakat. Rukun Islam yang keempat. Jangan lupa bayar zakat, jadi orang yang taat, agar nanti kita selamat. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Ayo zakat, ayo zakat, ayo zakat. Rukun Islam yang keempat. Jangan lupa bayar zakat, jadi orang yang taat, agar nanti kita selamat. Oke, selanjutnya kita proses. Ya, dari Mbak Nadira silahkan bisa maju ke depan. Nilai nomor berapa? Pilih kotaknya. Dipegang tangan dulu. Ya, oke. Zakat berupa harta disebut zakat? Ya, oke, kita cek. Ya, betul zakat mal. Terima kasih, silakan duduk. Lanjut, Mbak Alif. Maju ke depan. Nilai nomor berapa? Oke, nomor 5. Makna zakat menurut bahasa. Ya. Oke, membersihkan. Betul, tepuk tangan. Halo. Hai. Oke, terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik pada hari ini ya. Kita refleksikan dulu apa yang kita pelajari hari ini. Materi tentang gimana perasaannya? Sekali lagi, gimana perasaannya? Kenapa kok senang? Karena apa? Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran yang baik pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi infak ya, materi tentang infak. Silakan anak-anak di rumah bisa belajar terlebih dahulu, dibuka-buka bukunya supaya paham dengan materinya, dan kita berjumpa lagi di hari Kamis minggu depan ya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila banyak salah mohon dimaafkan. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah